Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Ibu Yuli Supriyani dalam mata kuliah Manajemen Strategik. Adik-adik semua, kita sekarang masuk dalam pertemuan kedua. Adapun capaian akhir yang direncanakan dari pertemuan kita ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian konsep dan proses manajemen strategik dalam konteks organisasi. Adapun di sini indikatornya yaitu mampu menjelaskan pengertian konsep dan proses manajemen strategik dalam konteks organisasi. Baik, sekarang langsung ke yang pertama yaitu pengertian manajemen strategik. Di sini pengertian manajemen strategik saya ambil dari beberapa para ahli ya. Yang pertama yaitu menurut J. David Hanger dan juga Thomas. Di sini manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adapun ini di sini menurut First dan juga Robinson, manajemen strategik adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan atau implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Selanjutnya di sini menurut Fred R. David bahwa manajemen strategik ini adalah seni ya dan ilmu untuk mengformulasi, mengimplementasi dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi dan memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan. Selanjutnya menurut Lawrence R. Jones dan juga William, di sini manajemen strategik adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau juga sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Jadi di sini secara umum dapat dijelaskan bahwa manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan juga menyeluruh disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan, diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi atau untuk mencapai tujuan itu sendiri. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan konsep manajemen strategi. Nah, ini manajemen strategi ini melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi ini dapat mencapai tujuannya di tengah persaingan dan juga perubahan yang ada. Dan yang pertama itu terkait dengan analisis lingkungan. Di sini proses yaitu menilai faktor internal ini dari kekuatan dan juga kelemahannya, dan juga eksternal itu dari peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi itu sendiri. Nah, dalam konteks pendidikan ini dapat dijelaskan bahwa kita ini menganalisis kondisi internal lembaga pendidikan seperti sumber daya manusianya atau pengajarnya, kemudian fasilitas dan juga teknologi, serta faktor eksternalnya itu ya seperti perubahan kebijakan pemerintah, tren pendidikan global, dan juga kebutuhan pasar kerja atau saat ini ya, kebutuhan yang sekarang dibutuhkan dalam dunia pendidikan itu sendiri. Selanjutnya itu yang kedua formulasi strategi atau penyusunan strategi. Di sini yaitu langkah merancang rencana jangka panjang dan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini melibatkan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan seperti teknologi, individu, dan juga fasilitas yang mendukung implementasi rencana itu sendiri. Selanjutnya yaitu termasuk yang ketiga implementasi strategi atau juga penerapan strategi. Di sini melibatkan pelaksanaan rencana yang telah disusun, termasuk perencanaan dan pengorganisasian sumber daya untuk eksekusi strategi. Ini juga mencakup pengorganisasian tim, anggaran, dan timeline untuk memastikan strategi dijalankan dengan baik. Selanjutnya yang keempat yaitu terkait dengan evaluasi strategi. Nah, di sini merupakan proses untuk mengukur sejauh mana strategi yang diterapkan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya. Ini termasuk memantau hasil dan juga kinerja serta melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas strategi.
Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan proses manajemen strategi, yang mana di sini proses manajemen strategi ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama yaitu terkait perumusan strategi yang melibatkan penetapan visi, misi, tujuan jangka panjang serta analisis SWOT. Nah, di sini perumusan strategi ini melibatkan langkah-langkah awal dalam merencanakan masa depan organisasi itu sendiri, yang dalam konteks ini adalah lembaga pendidikan contohnya ya. Langkah pertama adalah menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang yang jelas, diikuti dengan analisis SWOT untuk memahami faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Nah, contohnya di sini langkah-langkahnya terkait dengan visi misi ya. Ini yang pertama, menentukan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai yang akan membimbing lembaga pendidikan atau organisasi itu sendiri. Selanjutnya, tujuan jangka panjangnya di sini menetapkan sasaran yang spesifik dan terukur untuk mencapai visi dan misi. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Nah, analisis SWOT di sini menilai kekuatan, kemudian kelemahan, peluang dan ancaman yang ada untuk merumuskan strategi yang tepat. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu implementasi strategi yang berfokus pada pelaksanaan rencana, pengalokasian sumber daya dan juga motivasi dari pekerja atau juga karyawan gitu, juga staf. Nah, di sini implementasi strategi adalah langkah konkret untuk menjalankan rencana yang telah dirumuskan. Tahap ini melibatkan pengalokasian ya sumber daya, penugasan tugas kepada individu atau kelompok tentunya yang tepat, dan memberikan motivasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Langkah-langkahnya di sini untuk pelaksanaan perencana, di sini menerapkan rencana yang telah disusun dengan membagi tanggung jawab dan mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, kemudian pengalokasian sumber daya selanjutnya yaitu menyediakan anggaran yang pasti, kemudian perangkat dan juga sumber daya manusianya yang dibutuhkan untuk mendukung dari strategi itu sendiri. Selanjutnya motivasi itu pasti ya, ini yaitu memberikan dorongan agar setiap pihak di sekolah terlibat aktif dalam pelaksanaan strategi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu evaluasi strategi, di mana kinerja diukur dan penyesuaian dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan. Nah, evaluasi strategi itu sendiri adalah langkah untuk menilai seberapa efektif strategi yang diterapkan dan apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Nah, kemudian pada tahap ini hasil dari implementasi strategi diukur dan penyesuaian dilakukan jika diperlukan untuk memastikan tujuan tercapai. Baik adik-adik, demikianlah pembahasan kita mengenai manajemen strategi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan kita. Silahkan bisa di like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.